Di awal film, tampak seorang pemuda sedang bermain gitar dan merekam di media sosialnya. Pria muda ini bernama Jason. Keesokan harinya, orang tua Jason, David, dan ibunya Cyril mengantarkan Jason dan adik perempuannya Sue untuk masuk ke sekolah asrama. Sementara seorang suster kepala bernama Suster Rebecca menemui seorang suster yang baru saja pindah dari Montana bernama Suster Sophia. Saat mereka bertemu, Rebecca memberitahu Sophia jika dia tidak tahu peraturan di Montana tentang riasan wajah seorang suster, jadi mengejutkan Sophia, di mana Rebecca meminta Sophia untuk menghapus lipstik yang dipakainya. Rebecca kemudian mengantarkan Sophia untuk menunjukkan ruangan kerjanya, namun saat di halaman sekolah, Rebecca mengenalkan Jason pada Sophia yang berpapasan di hadapan mereka. Diam-diam, Sophia sangat terpesona untuk pandangan pertamanya pada Jason. Setelah di ruangan, Sophia mengeluarkan pakaiannya yang tampak mencurigakan kalau Sophia bukanlah seorang suster. Malam itu Sophia menonton video musik yang dinyanyikan Jason di YouTube-nya, lalu menemui Jason saat memainkan gitarnya di sekitar aula. Mereka berbicara sebentar dan tak lama Sophia kembali ke ruangannya. Keesokan harinya saat di kelas, Sophia menemukan seorang siswi Sarah menggunakan lipstik dan berbicara dengan Jason. Sophia dengan tegas menarik barang milik Sarah dan menyuruhnya untuk duduk jauh dari Jason. Sementara So mengingatkan Sophia bahwa kebiasaan di kelas sebelum memulai belajar wajib berdoa lebih awal. Hal itu sangat mengejutkan Sophia, namun menjadi perhatian So yang memiliki kecurigaan awal terhadap sikap Sophia. So mengungkapkan juga tentang keanehan Sophia pada Jason saat istirahat belajar. Namun Jason tidak menganggap itu serius dan berpikir mungkin Sophia lupa untuk berdoa saat memulai kelas. Tapi tidak lama Jason menerima pesan dari Sarah yang tampaknya Sarah menyukai Jason. Setelah itu Jason akan kembali ke kamar asramanya dan Sophia memanggilnya lalu menanyakan apakah Sarah adalah pacarnya Jason. Jason menjawab tidak, tampak Sophia senang mendengar itu. Namun keesokan harinya Sophia terkejut melihat Jason dan Sarah yang jalan bergandengan tangan di halaman sekolah. Spontan, Sophia langsung menghentikan mereka dan melarang mereka untuk bersama. Di sini kita melihat Sophia menjadi sangat membenci Sarah karena dia tidak ingin ada wanita lain mendekati Jason. Keesokan harinya setelah kelas selesai, Sophia memanggil Jason yang memintanya untuk datang bertemu di ruangannya. Sophia kemudian lebih awal menunggu Jason, lalu saat Jason tiba dan mengetuk pintu, namun pintu itu tidak terkunci. Seketika itu Jason terkejut melihat ke dalam ruangan dan segera pergi. Malam itu Jason tidak bisa tertidur, bayangannya terus memikirkan Sophia. Keesokan harinya Sophia menemui Jason di halaman, menuding Jason telah memasuki kamarnya. Tidak lama saat liburan mingguan, Sophia memperhatikan Jason dan Sue dijemput oleh orang tua mereka. Namun pandangan yang menyakitkan hati Sophia saat melihat Sarah berbicara dengan Jason, Sophia pun meminta izin Rebecca agar dia bisa diizinkan membesuk bibinya yang sedang sakit. Sebagai alasan itu, Sophia mengikuti Jason ke rumahnya dan diam-diam mengamati Jason yang lagi menelpon dengan Sarah. Hal itu membuat Sophia begitu marah dan berlari ke mobilnya. Setelah liburan selesai, malam itu Sophia memasuki kamar Sarah lalu menaruh sesuatu di dalam bukunya. Namun Rebecca menangkap Sophia saat keluar dari kamar Sarah. So yang mendengar pembicaraan Sophia dan Rebecca, dia diam-diam mengamati Sophia dan mencurigai sesuatu telah terjadi. Keesokan harinya di kelas, para siswa disuruh membuka buku dan Sarah terkejut mendapati sesuatu di bukunya. Saat itu pula Sophia menuding Sarah memiliki masalah besar. Sarah akhirnya ditangguhkan tanpa batas waktu untuk kembali ke asramanya. Tak hanya itu, Sophia juga menjebak Jason ketika pengawas asrama memeriksa kamarnya dan menemukan sebotol air minum. Namun sebuah kilas balik menunjukkan siapa sebenarnya Sophia, di mana Sophia ini adalah penyamaran dari seorang biarawati Montana bernama Suster Sophia yang disewa oleh sekolah asrama Santo Adeline. Lalu Sophia palsu yang nama sebenarnya adalah Laura Peterson yang terinspirasi melihat Jason bernyanyi. Suatu hari Laura menemukan biarawati Sophia akan bepergian ke Santa Adeline. Laura segera menghabisi biarawati Sophia dan menyamar sebagai nama Sophia. Tiba saatnya kerja bakti di asrama, Sophia mendatangi Jason yang sedang menanam bunga, mencoba menarik perhatian Jason dengan berbagai triknya dan mereka berbicara. Malam itu Sophia pergi ke kamar Jason, menaruh rekaman kameranya diam-diam dan mengejutkan Jason hingga akhirnya mereka memiliki romansa. Keesokan harinya, So menemukan Sophia yang sedang mengamati di kamar Jason. Ketika So menanyakan Sophia mengapa memasuki kamar Jason,
Sophia menekankan bahwa dia memiliki kewenangan untuk memeriksa setiap kamar asrama. So akhirnya menemui Jason melaporkan hal itu. Namun Jason tidak menanggapi So dengan alasan kalau itu tidak masalah. Beberapa hari kemudian, Sophia membagikan hasil ujian dan memberi nilai C untuk Sue. Sue sangat terkejut untuk nilai itu, tapi Sophia menawarkan agar mengikuti ujian ulang di sore hari. Sophia kemudian menaruh kertas kunci jawaban di meja kelasnya dan membiarkan Sue datang lebih awal dan Sophia menjebaknya. So akhirnya dibawa oleh Sophia ke Rebecca untuk diberi sanksi. Namun So akhirnya hanya dinasehati untuk tidak mengulanginya. Sementara hubungan Sophia dan Jason masih tetap bersama. Suatu hari, kedatangan Uskup Orele ke Santo Adeline, Rebecca menjemput Uskup, dan Uskup memuji biarawati Sophia. Rebecca mendengar cerita Sophia dari Uskup seakan tidak sama dengan yang dia lihat selama Sophia mengajar di sana. Sophia kemudian melihat kedatangan Uskup, segera dia melarikan diri ke mobil dan Rebecca memanggilnya. Namun Sophia beralasan jika bibinya sakit dan sedang dibawa ke rumah sakit, jadi dia terburu-buru ke sana. Suatu malam, sebuah pesta para pemuda. Jason menemui Sarah di sana dan sebelumnya Sophia telah mengikuti Jason. Mencurigai Jason telah bersama Sarah. Tidak lama, Jason meninggalkan tempat pesta dan Sarah menemukan mobilnya telah dicoret oleh orang tak dikenal. Jason kemudian hampir ditangkap polisi karena menemukan di tangannya sebuah botol. Namun Jason segera diselamatkan Sophia yang muncul dan meminta maaf pada polisi. Lalu Sophia membawa Jason dan mereka berbicara, di mana Sophia menawarkannya untuk pergi ke Paris. Menurut Sophia bahwa dia memiliki segalanya, baik uang dan segala hartanya, untuk mereka bisa hidup di Paris. Namun Jason menolaknya dan pergi meninggalkan Sophia yang sangat sedih dan histeris. Sophia kemudian terlihat tertidur di depan rumah Jason yang sedang menunggu seharian. Lalu Sue menyadari mobil Sophia berada tidak jauh dari mereka dan mencurigai telah mengamati mereka. Ketika semua orang berkumpul di gedung, Sue pergi memeriksa mobil Sophia, mencatat nomor kendaraannya dan mengecek di aplikasi. Ternyata Sue menemukan mobil itu milik biarawati Sophia. Sementara Jason menemukan Sophia telah pingsan di kamarnya. Jason berusaha menyelamatkan Sophia dengan memberikan pernapasan sementara, namun itu hanya triknya Sophia. Sophia menyadari Jason sangat peduli padanya, namun tak terduga bahwa Jason sangat kecewa dengan kebohongan itu. Ketika Jason menolak perasaannya, Sophia mengancam Jason dengan video yang pernah dia rekam sebelumnya, menegaskan akan mengirimkan ke orang lain. Sue segera menelpon Jason memberitahu apa yang telah dia temukan tentang mobil yang dikendarai Sophia. Tapi Jason meminta Sue untuk menutup mulutnya agar tidak memberitahu orang lain, karena Jason tahu bahwa Sophia memiliki video yang bisa membuat Jason dalam sebuah masalah. Keesokan harinya, kelas dimulai. Lalu Sophia dikejutkan dengan kehadiran Sarah yang telah kembali aktif belajar. Meskipun Sophia menolak agar tidak memberi kesempatan Sarah untuk bergabung di kelas, tapi Rebecca menjelaskan kalau keputusan dewan lebih tinggi di organisasi itu. Setelah kelas selesai, Sophia menahan Jason untuk memperingatinya agar menjauhi Sarah. Tapi ketika Jason menemui Sarah di depan pintu, Jason mencoba membuat Sophia kecewa dengan membuat janji ketemu bersama Sarah dan mereka berdua tampak bahagia. Malam itu, Sophia mendatangi Sarah di kamar mandi dan dia menghabisi Sarah di sana. Beberapa hari kemudian, Sophia bertemu dengan Jason yang tampak sangat gelisah dengan kematian Sarah. Sophia kemudian meminta Jason agar dapat mendengarnya, jika tidak Sophia mengancamnya dengan menunjukkan video mereka yang pernah direkam sebelumnya. Lalu saat liburan mingguan, Jason dan Sue dijemput ibu mereka untuk pulang ke rumah. Tapi saat akan pergi, Jason melihat ke arah Sophia yang sedang memandangnya. Rebecca kemudian mendekati Sophia dan Sophia beralasan jika bibinya meninggal pagi ini dan Sophia meminta izin untuk pergi. Malam itu Jason, Sue dan orang tua mereka sedang makan bersama di restoran. Tiba-tiba muncul Sophia yang beralasan untuk makan di sana. Namun Sophia mendatangi meja mereka dan memperkenalkan diri kepada orang tua Jason. Sue yang duduk di sana mencoba mencari kesalahan Sophia, tapi Sophia memiliki banyak alasan untuk meyakinkan orang tua mereka. Sementara Rebecca mencoba mencari tahu tentang kematian bibinya Sophia, dan dia mendapat kabar bahwa di rumah sakit tidak ada bibinya Sophia. Lalu Jason memberitahu Sue tentang apa yang sedang dia hadapi,
dan hubungannya dengan Sophia. Setelah Sue mendengar itu, mereka membuat rencana untuk mencari tahu siapa sebenarnya Sophia. Mereka memasuki kamar Sophia dan menemukan di laptop foto-foto biarawati Sophia yang sebenarnya. Tak hanya itu, foto-foto Jason juga ada di sana. Sementara Rebecca memanggil Sophia dan menjelaskan tentang kebohongannya. Lalu saat akan menelpon untuk melaporkan Sophia pada pihak dewan, Sophia menyerang Rebecca dari belakang hingga membuatnya terjatuh di lantai. Setelah Jason dan Sue menyimpulkan kebohongan Sophia, mereka pergi ke ruangan Rebecca, tapi tampak Sophia mengunci pintu dari dalam. Keduanya pergi ke gedung dan Sophia mengikuti mereka. Saat mendekati, Jason dan Sue menunjukkan kebohongan Sophia dan mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib. Sophia kemudian menyerang Sue dan berharap tetap bersama Jason. Namun Jason menolak, membuat Sophia menyerangnya. Ketika Sophia ingin menghabisi Jason, Rebecca memukul Sophia dari belakang, membuat Sophia menyerang Rebecca yang hampir menghabisinya. Beruntung Jason bangkit kembali dan menyerang Sophia dari belakang dan menghabisinya. Film berakhir menampilkan Rebecca yang tersenyum melihat Jason dan Sue telah lulus, dan orang tua mereka dengan bahagia mendampingi mereka saat wisuda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.